Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, sekali lagi kita mohon pertolongan Tuhan. Kita masuk dalam doa. Terpujilah Allah Bapa di surga, kami bersyukur sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong urapi hamba-Mu yang menyampaikan, dan tolong setiap kami supaya firman Tuhan boleh berbicara secara pribadi kepada kami, dan boleh memberkati dan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun tema yang akan saya sampaikan, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah antisipasi di masa krisis. Antisipasi di masa krisis. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya percaya sebagian besar dari kita saat ini sedang menghadapi krisis. Tidak ada orang yang sama sekali bebas dari krisis. Mungkin saat ini ada di antara Bapak Ibu yang sedang bersusah hati karena ada anggota keluarga yang terpapar COVID. Mereka mungkin ada di rumah sakit atau mungkin mereka sedang isolasi mandiri atau bahkan di antara kita sendiri. Saat ini ada yang sedang terpapar COVID, namun kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan bisa mengikuti persekutuan malam hari ini. Ada mungkin yang sedang terdampak dari pandemi COVID ini dengan kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, sedang mengalami kesulitan dalam masalah keuangan. Ini juga adalah krisis. Atau Bapak Ibu ada di antara kita yang sedang berduka karena ditinggal oleh orang yang kita kasihi, kita tidak tahu harus berbuat apa, ini juga adalah satu krisis. Nah Bapak Ibu, saudara sekalian, sebagai orang percaya, apakah krisis ini akan membuat kita semakin terpuruk atau ada maksud Tuhan di dalam krisis ini? Mari saya mengajak kita untuk memeriksa firman Tuhan. Kita akan melihat firman-Nya dari 1 Petrus pasal 4, surat Petrus yang pertama, pasal yang keempat, ayat 7 sampai dengan 11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, 1 Petrus pasal 4, ayat 7 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini ditujukan oleh Petrus khususnya kepada orang-orang Kristen yang sedang mengalami masalah yang sulit, yang krisis pada waktu itu, di mana pada masa pemerintahan Kaisar Nero yang kejam, ya, orang-orang Kristen dicari, ditangkap, dibunuh, dan mungkin banyak orang Kristen waktu itu hidup dicekam oleh ketakutan. Sehingga Petrus banyak sekali memberikan nasihat-nasihat, diantaranya di bagian yang kita baca ini. Petrus mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu, Bapak Ibu, the end of everything, sudah dekat, begitu dekat. Nah, menurut tafsiran ada dua maksud di dalam ayat ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, akhir zaman, ya.
Kita tahu, kita percaya juga bahwa akhir zaman sudah semakin dekat, Bapak Ibu. Tidak tahu kapan itu ya, tapi sudah semakin dekat. Yang pertama. Yang kedua, berbicara mengenai keakhiran daripada setiap kita. Jadi saya, Bapak Ibu sekalian, kita tahu, kita percaya bahwa anytime, setiap saat kita bisa dipanggil Tuhan. Ya, setiap kita bisa dipanggil Tuhan, apalagi dengan kondisi seperti COVID sekarang yang semakin merajalela. Lingkaran kematian COVID itu semakin dekat, Bapak Ibu ya. Kalau dulu mungkin kita dengar berita orang yang meninggal karena COVID itu jauh ya di sana. Tetapi sekarang ini semakin dekat lingkarannya. Ada anggota keluarga kita, ada teman baik kita, rekan kita. Bulan lalu saya kehilangan orang-orang yang dekat dengan saya. Kakak kandung saya dipanggil Tuhan karena COVID. Tante istri saya juga dipanggil Tuhan karena COVID. Rekan sekantor saya yang jauh lebih muda dari saya dipanggil Tuhan karena COVID. Ada rekan sepelayanan hamba Tuhan, ada majelis, ada pengurus. Banyak sekali Bapak Ibu dari jemaat. Dan kita tidak tahu siapa yang bisa menjamin setiap kita tidak terluput mungkin anytime Bapak Ibu. Karena itu setiap kita perlu siap berjaga-jaga. Apa yang harus kita lakukan? Apa antisipasi kita terhadap zaman yang sulit, zaman yang krisis ini? Firman Tuhan mengatakan, karena itu di dalam zaman seperti ini, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi Petrus menasihati setiap kita, supaya menguasai diri kita dan jadilah tenang. Menguasai diri kita itu artinya kita harus bisa mengontrol diri kita. Mengontrol daripada kehidupan yang sia-sia. Menguasai diri kita dari kehidupan yang seperti di ayat sebelumnya itu ada orang Kristen yang mabuk-mabukan, yang berpesta pora, ya, yang berhura-hura, lupakan semuanya. Kita harus mengontrol diri supaya jangan hidup seperti itu. Tapi jadilah tenang. Jadilah tenang kita berarti tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Kita jadi tenang artinya jadi kita sadar Bapak Ibu, waspada, berjaga-jaga di dalam kondisi seperti ini. Memang kita harus menjaga kesehatan kita, tidak salah, tapi tidak perlu sampai terlalu dicekam ketakutan, kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan mengajarkan supaya banyaklah berdoa, supaya kita bisa berdoa, supaya kita dapat berdoa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus mau mengajarkan supaya kita perbanyak doa, berdoa, dekatlah kepada Tuhan, berdekat kepada Tuhan, nearer to God. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin hilang ketakutan kita. Ya, jangan sampai kekhawatiran, krisis ini menghantui kita, tapi kita perbanyak dengan doa, maka kuasa doa akan menghapus segala ketakutan kita. Karena itu Petrus mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Di pasal 5, ya, pasal 5 di ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkan kekhawatiran bagaimana? Paulus mengajarkan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sehingga damai sejahtera Tuhan memerintah hatimu. Bapak Ibu, kita di dalam kondisi krisis ini banyak orang yang khawatir ini, khawatir itu, takut ini, takut itu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa kita lakukan, kita berdoa, menyerahkan kepada Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang Maha Kuasa. Ada kekhawatiran, kekhawatiran sakit, kekhawatiran kehilangan penghasilan, kita berdoa. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Kuasa doa itu akan menolong kita Bapak Ibu. Petrus juga mengatakan kita ini sekarang sedang berhadapan dengan kuasa kegelapan ya. Petrus mengatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis sedang berjalan mencari mangsa. Bagaimana kita melawan si iblis? Adalah dengan berdoa. Paulus juga mengatakan bahwa
Doa ini adalah perlengkapan rohani, Bapak Ibu. Karena itu pada malam hari ini kita semua umat Tuhan, kita komunitas yang mendoakan gereja, mendoakan diri kita, keluarga kita. Karena doa itu adalah merupakan apa? Tameng, ya, perisai untuk menangkis segala serangan iblis. Dengan doa kita ada kemenangan, Bapak Ibu. Yang pertama, jadi kita perlu menguasai diri, menjadi tenang, supaya lebih banyak berdoa. Yang kedua, dikatakan di ayat 8, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yang kedua yang bisa kita lakukan selain kita menjadi tenang dan berdoa adalah dengan mengasihi yang lebih sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu, orang Kristen itu ciri khasnya adalah mengasihi, ya. Orang Kristen perlu mengasihi bukan hanya di bibir, di mulut, tetapi juga dengan sungguh-sungguh. Nah, saat krisis seperti inilah adalah waktunya kita menyatakan kasih kita. Bagaimana dengan di ayat 9 dikatakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Jadi di saat seperti inilah kita mewujudkan kasih kita. Kasih itu akan menutupi banyak dosa, ya. Kalau kita dulunya mungkin suka mengkritik orang, iri hati, ya membenci orang, mari kita buang semuanya itu. Bukan zaman lainnya lagi. Setiap saat kita bisa dipanggil oleh Tuhan, mari kita berusaha menyatakan, mewujudkan kasih kita. Kasih menutupi banyak dosa, ya. Kalau kita mengasihi orang dalam keluarga kita, mengasihi teman kita, mengasihi saudara seiman kita tidak mungkin akan menyakiti mereka. Perbuatlah kasih yang sungguh-sungguh kepada orang di sekitar kita saat ini. Kita tidak bisa lagi di saat pandemi, di saat krisis ini kita egois. Tidak bisa lagi, kita tidak bisa hidup sendirian. Kita harus menyatakan bisa mengasihi, mewujudkan. Dan saat ini banyak orang yang sedang kehausan akan kasih. Mereka merindukan kasih daripada saudara-saudara seiman ini. Jadi Bapak Ibu, kasih itu menutupi banyak hal. Kasih itu sabar, seperti 1 Korintus 13. Kasih itu murah hati, kasih itu menutupi segala hal, ya. Percaya segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, dengan kasih kita akan membangun satu kehidupan yang menjadi berkat yang positif, Bapak Ibu. Dengan kasih kita bagaimana berilah tumpangan tentunya maksudnya menolong orang lain, hospitality kita. Nah, kalau di zaman pandemi tentu kita tidak berani, ya, membuka rumah kita kemudian menerima orang. Tapi pada zaman dulu setiap saat ada umat Tuhan yang kesusahan, kita harus menampung. Nah, saat ini apa yang bisa kita kerjakan, Bapak Ibu? Saat ini adalah bagaimana kita menolong saudara-saudara kita, orang-orang yang sedang mengalami krisis karena pandemi COVID ini. Mungkin kita bisa membantu dengan mengirimkan makanan, ya. Kalau ada orang yang sedang isolasi mandiri dan mereka kesulitan untuk pergi mencari makan, bagaimana kita bisa menolong, ya. Kita mungkin memesankan jemaat kita atau saudara seiman kita yang usaha makanan kemudian mengirimkannya kepada orang lain yang sedang membutuhkannya. Bapak Ibu, hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan, menyediakan obat, ya. Segala sesuatu yang saat ini kita bisa lakukan, kita punya, kita berikan. Nah, mungkin ada satu contoh yang baik sekali adalah bagi kita yang selama ini mendapatkan penghasilan yang masih ada penghasilan, mari kita sedikit membantu, ya. Di gereja itu ada lapak itu ada jemaat yang menjual sesuatu, ya, membagikan. Sekarang ini banyak yang men-sharingkan di medsos, WhatsApp, pesanan ini, PO ini. Nah, mari kita menolong, ya, mereka-mereka yang membutuhkan ini. Kita coba bagaimana memberkati mereka yang membuka warung, menjual makanan, kita pesan, kita kirimkan kepada orang-orang yang mungkin sedang isolasi mandiri, atau mungkin kita sedikit berbagi, membeli produk-produk mereka, supaya mereka ada penghasilan. Hal yang kecil, Bapak Ibu, tapi inilah satu wujud kasih. Kita bukan lagi pelit, ya, kita bukan lagi menyimpan semua. Untuk apa? Harta yang banyak yang kita simpan untuk diri sendiri, sedangkan orang lain membutuhkannya. Inilah saatnya kita berbagi, Bapak Ibu. Yang terakhir, yang ayat ke-10 dikatakan,
Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jadi Bapak Ibu, yang ketiga adalah mari kita melayani. Mari kita melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan pada kita. Talenta yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang diberi talenta hikmat untuk dengan firman Tuhan menguatkan, encourage orang lain, mari kita dengan firman Tuhan menguatkan. Kita menelpon orang-orang jemaat, mereka yang mungkin selama ini kita tidak bisa bertemu secara muka dengan muka karena tidak bisa beribadah, kita menelpon mereka, menanyakan, atau mungkin kita mendoakan bagi mereka. Ya, kita ingat ada orang yang ulang tahun, ada orang yang apapun kita bisa menelpon, memperhatikan mereka dengan kata-kata yang menguatkan, atau juga dengan melayani dengan talenta yang Tuhan berikan pada kita. Talenta apapun ya Bapak Ibu, talenta kita diberi harta, kita dipercaya dengan talenta kemampuan apapun ya yang Tuhan sudah berikan, kita jangan pendam talenta itu. Jangan seperti hamba yang malas dan jahat, hanya diberi satu talenta, dia mendam, tidak menjalankannya, sehingga tidak menjadi berkat. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Mari kita kembangkan, mari kita bagikan talenta yang dari Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, Tuhan sudah memberkati kita, mungkin kita tidak sampai ada kekurangan, mari kita coba menyisihkan sebagian dari harta kita berbagi untuk boleh memberkati orang. Nah Bapak Ibu, kalau kita melakukan ini semuanya, inilah dikatakan firman Tuhan, kita melakukan untuk memuliakan Tuhan. Kita melakukan bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita lakukan semuanya adalah untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, ada perkataan mengatakan kita harus mencari kesempatan di dalam kesempitan ya. Tapi ini bukan konotasi yang negatif, mencari kesempatan dan kesempitan orang lain, bukan. Tetapi saya percaya ini adalah konotasi yang positif. Di saat kesempitan, di saat krisis, Tuhan memberi kita kesempatan untuk bisa berkarya. Di saat kesempitan, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Tuhan masih bisa memberi kita kesempatan untuk mengasihi dan berbagi. Dan Tuhan masih memberi kita kesehatan, kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Pakailah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Maka saudara akan boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar Anda, boleh menjadi berkat bagi orang banyak, boleh memuliakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mengucap syukur bahwa sampai saat ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk bisa mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa di tengah krisis Tuhan tidak membiarkan kami, tapi Tuhan memelihara kami. Karena itu Tuhan, tolonglah supaya kami boleh memperbanyak kehidupan doa kami, mengandalkan Tuhan, dan tolong kami Tuhan, supaya kami di tengah kondisi yang sulit krisis ini, kami masih boleh mengasihi, kami boleh menyatakan kasih kami, yaitu dengan melayani orang, yaitu dengan berbagi, menjadi tumpangan, memberikan tumpangan kepada orang. Dan tolonglah kami juga Tuhan, di saat seperti ini kami masih boleh melayani Tuhan, melayani sebagai pengurus kasih karunia Tuhan, yaitu boleh menjadi berkat menolong orang lain sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami bisa berkarya bagi Tuhan di tengah krisis ini, agar Tuhan dimuliakan dan krisis ini bisa segera berlalu. Terima kasih, kami mohon doa ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.